Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi dengan saya Mike dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa. Seperti biasa, saudara, nanti saya akan ajak kita mengangkat sebuah pujian, menyembah Tuhan. Kemudian saya akan membacakan sebuah kisah kehidupan, di mana kisah ini bisa menginspirasi, memotivasi, bisa juga menguatkan, ya, menghibur, bahkan juga bisa memperkaya kehidupan kita di dalam Tuhan, serta menyejukkan jiwa kita. Puji Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kembali kami menaikkan syukur karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu kami boleh kembali berada di hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memiliki Bapa yang setia, yang mengasihi kami, yang selalu menyertai kami. Saat ini hamba mohon pimpinan-Mu dalam acara Kesejukan Bagi Jiwa, di mana hamba akan membacakan sebuah kisah kehidupan. Engkau memberkati, sehingga kisah ini akan memberkati banyak orang, akan juga menguatkan, menghibur, meneguhkan kami untuk tetap terus tinggal di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memperlengkapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku
membacakan sebuah kisah yang berjudul Sumber Segala Penghiburan. Ikrar pernikahan yang kami ucapkan 48 tahun yang lalu terngiang kembali. Saat itu kami berjanji untuk saling mengasihi, menghormati, dan menghargai sampai maut memisahkan. Kata-kata dalam suka maupun duka itu terdengar lebih keras dari suara alat bantu pernapasan atau monitor di ruang ICU tatkala tekanan darah Rick menjadi begitu tinggi. Ketika salah seorang dari kami menderita, maka penderitaan itu terasa menimpa kami berdua. Rick telah berada di ruang ICU itu selama 1 bulan. Dari total 7 minggu dirawat karena menderita ARDS atau Adult Respiratory Distress Syndrome, suatu penyakit paru-paru yang mematikan. Sebuah tabung mengalirkan oksigen melalui mulutnya ke paru-paru. Oleh karenanya, ia tak dapat berbicara dan mengungkapkan emosinya. Menjelang pukul 19, tatkala saya hendak pulang, Rick tampak cemas dan gelisah. Meskipun tanda-tanda kehidupannya mulai agak stabil. Matanya yang coklat dan suram tiba-tiba terbuka dan memancarkan ketakutan. Seolah ia terperangkap dalam sebuah jerat dan tak kuasa melepaskan diri. Sinar ketakutan di matanya terasa menyayat hati saya. Apalagi yang dapat saya lakukan atau katakan? Rick mengasihi Tuhan. Ia tahu tempat perhentian kekal baginya, dan saya rasa ia tak pernah takut menghadapi kematian. Akan tetapi, proses kematian itulah yang terasa begitu mengerikan. Saya ingin sekali mendekapnya, tetapi ranjang rumah sakit dan selang yang terpasang di tubuhnya menghalangi keinginan saya. Tiba-tiba terlintas dalam benak saya untuk menghubungkan emosi Rick dengan masa-masa yang berkesan baginya. Saya memutar kaset grup Promise Keepers dan berharap ia teringat peristiwa setahun yang lalu tatkala ia, anak-anak, dan 52.000 orang lainnya berdiri bagi Allah di Stadion Anaheim. Sambil menatap mata Rick yang memandang liar, saya berusaha meyakinkannya. Yesus tahu isi hatimu. Yesus memahami sakit di tubuh, hati, atau jiwamu, kemarahan, dan ketakutanmu. Dia adalah batu karang kita. Dan Yesus Kristus yang telah merasakan penderitaan salib itu menjadi imam besar bagi kita. Dia tahu sakit fisik yang kau derita dan kesedihan yang kau rasakan. Allah memahami ketakutan yang tidak dapat diungkapkannya dan yang tak dapat saya pahami. Saat itu Tuhan mengarahkan mata saya pada gambar Yesus di dinding. Sang Juru Selamat berdiri sambil tersenyum. Dengan tangannya yang terbuka, memanggil kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saya memberinya dorongan. Apapun yang kau rasakan, berserulah kepadanya. Katakan kepadanya, bagian tubuh mana yang terasa sakit. Berserulah dari lubuk hatimu yang terdalam. Ceritakan kepadanya.
Dia menerima segala luapan emosimu. Yesus mengerti, serahkan segalanya kepadanya. Setelah itu, ketakutan, kesakitan, dan apapun yang mengganggunya berubah menjadi kedamaian. Rick dapat tidur dengan wajah damai. Saya keluar dari ruangan itu dalam keadaan letih, tetapi hati saya melimpah dengan sukacita bercampur kedetiran. Sejak malam itu hingga Rick memasuki kehidupan kekal, 3 minggu kemudian, ekspresi ketakutan tak pernah lagi terlihat. Pada saat itu, meskipun ia tak mampu berkata-kata, saya percaya ia telah bercakap-cakap intim dengan Sang Juru Selamat. Puji Tuhan saudara, demikianlah kisah yang diceritakan oleh Ibu Lila Piver. Bagaimana ketika dia menghadapi pergumulan suaminya yang sakit dan dirawat di ICU cukup lama. Dia sebagai seorang istri juga pasti merasakan pergumulan yang berat, letih lesu bahkan menghadapi keadaan suaminya. Demikian juga dengan suaminya pada saat dia menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit, bahkan dalam keadaan mungkin menghadapi satu lembah kekelaman, sehingga terpancar di wajahnya ketika itu ada kecemasan, ada ketakutan. Ibu Lila tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dia ingat, dia hanya bisa berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia juga berusaha memberikan dorongan kepada suaminya, membangkitkan jiwanya, semangatnya, mengingatkan kepada peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dalam hidup suaminya yang dirasa mungkin bisa membangkitkan semangat suaminya, dan terlebih juga mengajarkan kepada suaminya untuk terus memikirkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan apa yang dirasa, apa yang perasaan apa, sakit atau bahkan mungkin kemarahan, merasa berat di dalam pergumulan itu menghadapi sakit penyakit. Walaupun mungkin saat itu Bapak Rick sudah tidak terlalu sadar akan keadaannya, tetapi Ibu Lila berusaha terus mendorong suaminya untuk berseru kepada Tuhan, ceritakan segala keluhan-keluhanmu kepada Tuhan. Dan ternyata luar biasa saudara, akhirnya Bapak Rick ini, suaminya Ibu Lila, bisa dengan tenang melalui keadaannya. Bahkan dia bisa beristirahat, tidur dengan tenang dalam keadaan damai. Dan sampai 3 minggu kemudian Bapak Rick dipanggil pulang. Tidak ada lagi rasa ketakutan, kecemasan di wajahnya sejak saat itu. Terpujilah Tuhan. Memang saudara, hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan di dalam pergumulan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Demikian juga dengan Ibu Lila tadi dia menyadari bahwa sumber segala penghiburan adalah Tuhan. Dia juga teringat akan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hanya Yesus yang dapat memberikan kelegaan bagi kita di tengah tekanan hidup, pergumulan hidup, di tengah persoalan, menghadapi apapun, menghadapi sakit, penyakit, bahkan menghadapi lembah kekelaman sekalipun. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kepada kita kelegaan, kekuatan, kedamaian. Sebab itu mari terus mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang selalu mendengar seruan kita, dan Dia juga Allah yang sanggup menolong, melepaskan kita dari segala tekanan dalam hidup kita, karena Dia Allah yang setia dan Allah yang berkuasa. Terpujilah Tuhan. Saudara, apapun pergumulan
persoalan kita mungkin saat ini yang kita rasakan. Mari terus berseru kepada Tuhan, terus mempercayai Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang dapat menolong kita. Terpujilah Tuhan. Terima kasih saudara buat perhatian saudara terhadap kisah yang saya bacakan. Biar kiranya ini memberkati kita semua, terutama mereka yang sedang menghadapi pergumulan yang sama. Mari berseru dan berserah kepada Tuhan. Jangan putus asa. Dia Allah yang mendengar doa dan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita, dan selalu menguatkan dan meneguhkan kita. Biar kiranya saudara-saudara bisa terus mendukung pelayanan saya dengan like, subscribe, dan share kisah ini kepada lebih banyak orang, biar lebih banyak juga yang merasa diberkati lewat kisah yang saya bacakan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih saudara. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.